Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Wenda Yozarima, mahasiswa Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dengan nomor pokok mahasiswa 1913023008 akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait penggunaan program software ChemSense untuk menjelaskan materi pada KD 3.9 mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi unsur, dan 4.9 menganalisis beberapa reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi yang diperoleh dari data hasil percobaan dan garis miring atau melalui percobaan, dengan dosen pengampu Ibu Lisa Tania SPD MSc dan Bapak Andrian Saputra SPD MSc untuk pemenuhan mata kuliah pembelajaran berbasis TIK. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi reduksi dan oksidasi. Sebelumnya, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu definisi redoks. Definisi redoks mengalami beberapa perubahan. Yang pertama yaitu konsep redoks dengan penggabungan dan pelepasan oksigen. Dan yang kedua, konsep transfer elektron. Dan yang ketiga, konsep pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Maka diperolehlah definisi reduksi dan oksidasi. Untuk reduksi, 1. Reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen. 2. Reduksi merupakan reaksi penangkapan elektron. Dan 3. Reduksi merupakan reaksi penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan untuk reaksi oksidasi yaitu 1. Oksidasi merupakan reaksi peningkatan oksigen. 2. Oksidasi merupakan reaksi pelepasan oksigen. 3. Oksidasi merupakan bertambahnya bilangan oksidasi. Itulah perkembangan dari reaksi reduksi oksidasi itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas terkait reaksi reduksi oksidasi berdasarkan konsep penggabungan dan pelepasan oksigen. Perhatikan contoh reaksi dan animasi sederhana berikut, di mana Mg bergabung dengan oksigen sehingga peristiwa ini dinamakan oksidasi. Sedangkan O2 merupakan reaksi reduksi, di mana oksigen diambil atau dilepaskan dalam suatu senyawa. Contoh selanjutnya yaitu reaksi tembaga 2 oksida solid dengan H2 gas membentuk Cu solid plus H2O gas. Perhatikan animasi berikut. Dalam animasi tersebut dapat terlihat bahwa tembaga 2 oksida melepaskan oksigen membentuk Cu solid, sedangkan H2 mengikat oksigen yang dilepaskan oleh tembaga 2 oksida membentuk H2O. Sehingga pada reaksi tersebut, tembaga 2 oksida yang membentuk Cu solid merupakan reaksi reduksi, sedangkan H2 yang membentuk H2O gas merupakan reaksi oksidasi. Sebelumnya kita sudah membahas terkait reaksi 2Mg solid plus O2 gas membentuk 2MgO solid. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Pada reaksi tersebut tidak melibatkan oksigen. Pada reaksi Mg membentuk magnesium sulfida merupakan reaksi oksidasi, sedangkan reaksi S membentuk magnesium sulfida merupakan reaksi reduksi. Dengan begitu, konsep redoks tidak hanya berdasar pada reaksi dengan oksigen saja, tetapi bisa dengan yang lain, sehingga muncul anomali baru yaitu oksigen merupakan reaksi pelepasan elektron yang disebut dengan reduktor atau reduksi, dan reduksi merupakan proses penangkapan elektron atau disebut juga dengan oksidator atau pengoksidasi. Kedua, reaksi reduksi oksidasi berdasarkan konsep transfer elektron. Perhatikan reaksi dan animasi berikut ini. Dalam pembentukan kalsium sulfida, kalsium memberikan elektron pada sulfur sehingga sulfur tereduksi. Artinya, kalsium bertindak sebagai agen pereduksi atau reduktor dan mengalami oksidasi. Sedangkan sulfur menangkap elektron yang dilepaskan oleh kalsium sehingga kalsium teroksidasi. Artinya, oksigen bertindak sebagai agen pengoksidasi atau oksidator dan mengalami reduksi.
Perlu dicatat bahwasannya elektron yang dilepaskan oleh reduktor harus sama dengan jumlah elektron yang diterima oleh oksidator. Yang ketiga yaitu reaksi reduksi oksidasi berdasarkan konsep pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Pada konsep bilangan oksidasi, oksidasi adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi atau muatan. Contohnya, reaksi Zn solid membentuk Zn2 positif aquos. Pada reaksi ini, Zn solid mempunyai bilangan oksidasi 0, sedangkan Zn2 positif aquos memiliki bilangan oksidasi 2 positif, yang artinya reaksi ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sehingga disebut dengan oksidasi. Selanjutnya untuk reduksi. Reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi atau muatan. Contohnya pada reaksi Cu2 positif aquos membentuk Cu solid. Pada reaksi ini, Cu2 positif aquos memiliki bilangan oksidasi 2 positif, sedangkan Cu solid memiliki bilangan oksidasi 0, yang artinya reaksi ini mengalami penurunan bilangan oksidasi sehingga disebut dengan reaksi reduksi. Selanjutnya, perhatikan persamaan reaksi dan animasi berikut ini. HCl bukanlah senyawa ionik, tetapi senyawa kovalen atau molekular. Artinya, tidak ada elektron yang benar-benar pindah. Dengan menggunakan konsep bilangan oksidasi, permasalahan tersebut dapat diselesaikan, sehingga konsep redox dengan bilox menjadi konsep yang lebih luas. Pada reaksi Cl2 gas plus H2 gas membentuk 2 HCl gas, bilangan oksidasi Cl pada Cl2 gas yaitu sebesar 0, sedangkan bilox Cl pada 2 HCl yaitu sebesar negatif 1, yang artinya reaksi ini mengalami penurunan bilangan oksidasi sehingga disebut dengan reaksi reduksi. Sedangkan bilox untuk unsur H pada H2 yaitu sebesar 0 dan bilangan oksidasi H pada HCl yaitu sebesar positif 1. Artinya, reaksi ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi sehingga disebut dengan reaksi oksidasi. Sekarang perhatikan animasi percobaan reaksi redoks sederhana berikut ini. Sebelumnya, kita sudah membahas terkait reaksi oksidasi pada Zn solid dan reaksi reduksi pada Cu2 positif aquos. Pada reaksi Zn solid plus Cu2 positif aquos, di sini akan terjadi penangkapan dan pelepasan elektron. Zn akan melepaskan 2 elektron. Elektron Zn dilepaskan dan diberikan kepada Cu2 positif, maka akan menjadi Zn2 positif dan mengalami oksidasi. Cu2 positif menjadi Cu solid dan mengalami reduksi. Mari kita perhatikan ilustrasi animasi tersebut. Cu2 positif akan berubah menjadi Cu solid setelah menangkap elektron dari Zn. Akhirnya, Cu mengendap dan membentuk Cu solid. Sedangkan atom Zn yang melepaskan elektron berubah menjadi ion Zn2 positif, artinya Zn larut. Lempengan Zn yang dicelupkan dalam larutan CuSO4, Zn ini akan larut dan menghasilkan endapan Cu. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.